Pertama, tentang kasus Razman versus Hotman. Sidang Razman versus Hotman, judulnya itu. Tidak pernah dibuat Razman Iklim Hakim versus Hotman, tidak pernah. Hilang itu nama Iklim Hakim. Padahal Iklim Hakim ini diduga aktor dari perseteruan itu. Ketika dia menjadi istri seorang Hotman Paris, dia mengatakan dilecehkan oleh Hotman. Ketika menjadi klien saya, dia bilang tidak pernah beri kuasa dan tidak pernah mengaku dilecehkan, tetapi ada pencabutan kuasa. Nah, karena itu manusia seperti Iklim Hakim ini layak dihukum seberat-beratnya. Dan belakangan diduga saudari Iklim Hakim dan Hotman diduga bekerja sama melakukan pemufakatan. Seolah-olah satu mengaku tidak pernah dilecehkan, namanya Iklim Hakim. Yang kedua, seorang mengatakan tidak pernah melecehkan, tapi itu adalah suka sama suka. Dua-dua ini akan saya gulung kalian ke persoalan hukum. Dari pendalaman materi kajian tim hukum saya, doktoran, dan tim hukum saya yang jago-jago, 2 jenderal, doktor beberapa orang, profesor 2 orang, kemudian master hukum, total 37 orang. Kami mendalami sebelum sidang, 2 hari atau 1 hari sebelumnya kami melakukan Zoom meeting atau meeting tatap muka. Dan setelah sidang kami juga melakukan evaluasi. Sampai dengan sidang ke-10 tanggal 13 Maret 20 Maret 2025, 2 hari yang lalu, kami menyaksikan dan meyakini bahwa dugaan kami, insya Allah saya akan dibebaskan dari kasus itu. Tidak satu pun penjelasan Hotman ketika debat dengan tim hukum dan saya yang bisa meyakinkan hakim dan kami, termasuk JPT, bahwa perbuatan dia yang diduga melakukan pelecehan seksual itu bisa dijawab dengan terang. Yang ada kalimat dia mengatakan, saya tidak ingat, dan kalaupun itu ada perbuatan itu, maka itu suka sama suka. Artinya ada perbuatan itu. Iklim Hakim juga begitu. Lalu 2 saksi fakta yang dihadirkan oleh saudara Hotman Paris, yaitu saudari Hana Pertiwi, lawyer di kantor hukum dia, Hotman Paris and Partners, dan saudara Miki Yanto Halim selaku office manager di Hotman Paris and Partners. Kedua-dua orang ini tidak mampu menjelaskan bahwa adanya unsur pencemaran nama baik yang saya lakukan terhadap saudara Hotman Paris UKBM. Bahkan mereka kelimpungan menjawab tentang di mana pertama kali mereka melihat postingan saya untuk undangan preskon, dan preskon dimaksud tanggal 29 April 2020. Maka teman-teman media semua, kami tetap menginginkan rekan-rekan membuat waktu, menyisakan waktu untuk mengawal kasus yang sangat fenomenal ini, yaitu sidang berikutnya harusnya tanggal 10 April 2025, tapi ditunda 1 minggu karena Ibu Ketua Majelis dan anggota Majelis bermurah hati untuk memberikan kesempatan kepada Saudara Rahmat untuk melakukan honeymoon bulan madu dengan istrinya. Jadi sidang berikutnya tanggal 17 April 2025. Nanti saya undang Pak David juga untuk ikut menyaksikan jalannya persidangan. Jadi terhadap kasus ini 2 minggu ke depan akan ada 2 saksi fakta. Satu lagi dari wartawan. Saya ingatkan,
Saya sangat berkesempatan untuk mensomasi dan melaporkan saudara Salsabila yang mengaku dari media, salah satu media televisi atau grup dari yang katanya Indigo, tetapi sekarang katanya sudah pindah. Nah, dari penjelasan seorang Salsabila, sangat pantas untuk kami lakukan upaya, termasuk melaporkan yang bersangkutan ke Dewan Pers dan ke PWI serta ke pemimpin redaksi dari perusahaan di mana dia bekerja. Karena dasar dia untuk menjadi saksi itu sangat-sangat obskur, kalau bahasa hukum, kabur, suram, buram. Kenapa? Karena menurut undang-undang yang mengatur tentang kode etik jurnalistik, Dewan Pers, dan penolakan seorang wartawan itu diatur. Wartawan berhak menolak ketika diminta menjadi saksi, termasuk di persidangan. Tapi itu mengaku hanya satu kali ketemu saya, preskon di sini, dijadikan barang bukti. Dan kalau besok tim saya mengatakan laporkan Salsabila, maka Salsabila akan kami ambil tindakan tegas. Maka saya ingatkan kepada satu orang lagi yang akan menjadi saksi di persidangan yang katanya dari wartawan, tambah satu lagi saksi fakta, kita belum tahu siapa mana. Saya minta agar lengkapi dirimu dengan dokumen, beri keterangan yang benar. Karena kalau Anda berbohong di muka persidangan pun, ingat kata Ketua Majelis Hakim, dapat dihukum pidana maksimal 7 tahun karena memberi keterangan palsu di muka persidangan. Saya berharap teman-teman media kita bersahabat. Janganlah kalian tampil di luar sebagai seorang jurnalis independen yang memberitakan apa adanya. Karena begitu Anda masuk di sistem itu, maka satu waktu kalau masalah ini berkelanjutan, Anda bisa terjerat oleh masalah hukum. Itu tentang Hotman Paris. Yang